Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat hamba Allah yang berbahagia, liku pertama di bulan Ramadan itu sudah kita selesaikan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagi Ramadan itu kepada 10 pertama, 10 di tengah, dan 10 terakhir. Ada satu yang selalu mengancam kita Bapak Ibu, yang barangkali kesamuk pikiran kita dalam menyikapinya, dan itu sesuatu yang kita takuti di dalam hidup. Amba baca pangkano jualnya lah Pak Ibu tahu itu minyak abi sambat tak lama. Bukit Tinggi ke Biaro lalu Tawi kapakan Dito ngalih balabu kiranya pokok nanti makan. Itu sesuatu yang kita takuti. Menunaikan ibadah puasa selama sebulan penuh itu bukan barang ketek, bukan barang ringan, tapi barang besar dan barek. Banyak sekali ibadah dalam agama kita, sabilah sholat, zakat, haji, amal-amal sosial lainnya, menolong anak yatim, menolong orang miskin, melapangkan orang yang sampi, memberi makan orang yang lapar, dan sebagainya. Tapi satu-satunya ibadah dalam Al-Quran yang ketika perintahnya datang itu langsung disebut iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kalau sholat langsung saja aqimus sholat wa atuz zakat. Kalau haji, walillahi 'ala nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan menunaikan ibadah haji bagi orang-orang yang mampu berjalan ke situ. Tapi kalau puasa dah, orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena kalau tidak berdasarkan iman, orang itu pasti tak berpuasa. Tapi kalau ni haji, banyak faktornya Pak. Kadang oleh karena ingin dipangkanamunya terpasang nyo kajian ni haji. Kadang karena ingin dipanggil Pak Haji, Bu Hajah, atau sebaliknya setelah pulang dari menunaikan ibadah haji, galas tan malano, nak mau dipanggil tan malano oleh Ji, baru dia bisa. Kenapa? Karena ibadahnya tu nampak di mata, telanga di telinga. Ada waktu dan jale orang mengarajuannya. Begitu pula solat. Orang yang solat nampak di mata. Rukuk, sujud, makai mukenah datang dari rumah menuju masjid. Tapi ibadah puasa memiliki karakter yang berbeda. Apa karakter berbeda menunaikan ibadah puasa? Kita tak bisa untuk menentukan orang itu puasa atau tidak. Ambo bukan menuduh hendak, tapi memberikan contoh saja. Berapa orang kita berbuka di sini tadi? Bisa dakwah memastikan seluruh kita yang berbuka tadi dia betul-betul dia berpuasa? Saya saja berpuasa apa tidak, Bapak Ibu nggak bisa memastikan. Karena satu-satunya ibadah dalam Islam yang disebut dengan ibadatus sirriyah, ibadah tersembunyi, adalah puasa. Apakah orang itu berpuasa apa tidak? Tidak bisa awak tentuannya. Datang tamu ke rumah kita tengah hari jam 10, 2 orang. Seorang berpuasa, seorang tidak. Coba takut saya nak puasa. Ada yang bilang, cari saya mana bibi aja basah tu nak puasa terus. nan masih itu puasa. Kalau masalah bibi masih aman itu.
Dia kisah badak lah masjidnya tu. Satu itu. Yang kedua, kalaupun orang yang menunaikan ibadah puasa tu ingin membuat helah, neko-neko, banyak kesempatan bisa digunakan. Hari pukul 9:30 hanya naik ke rumah seorang diri. Awi hantah nak kena baca sabuk panas saja dari pagi bakarajo dah kena panas. Naik seorang kata rumah dibuka tuduang malam tadi. De sanok malam balabiah lah mulai dingin. Baral kasajuk tiba darangkongan. Hanya makan ya minum sanok tadi orang tak tahu. Tak tahu. Bisa orang tidak tahu. Sehapi-hapi main kata para ulama, kalau memang orang yang berpuasa tadi ingin berbuat ulah, ingin tidak jujur, para ulama bersepakat mengatakan bahwa berkumur-kumur itu tidak membatalkan puasa. Di biasa berkumur agak 5 kali pak, separuh keluar, separuh ke dalam, 5 kali kan dalam PAW itu. Tidak pula orang akan peduli. Itu separuh yang keluar, tidak ada orang mengecek. Makanya orang yang lulus sukses di dalam menunaikan ibadah puasa, ganjaran pahala yang diagiakan kepada orang tu tidak tanggung-tanggung. Nanti setiba di akhirat tidak akan lapis seorang pun awak di antaranya. Ada suatu peristiwa namanya hisab atau mizan. Mulailah dihisab satu persatu. Akhir dari segalanya terjadi 2 kelompok manusia. Sekelompok kemasuk ke dalam neraka, sekelompok kemasuk ke dalam neraka, ke dalam surga. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nan ka neraka lah dulu sekelompok berbondong-bondong, nan ka surga je serupa itu. Akhirnya datang perintah dari malaikat kepada kalian yang sudah berpadu dengan kelompoknya, silakan maju ke tempat yang sudah kami sediakan. Maju jalan nan menuju surga galak-galak gadang hati, nan menuju neraka alahan yang salam muram semuka. Khusus nan ka menuju neraka, di tengah jalan ada yang bersorak, tuan-tuan yang menuju neraka, berhenti awak. Nama-nama yang tersebut di bawah ini hendaklah keluar dari barisan. Badu 2, Mi'un 3, Safarudin 4, Khairuddin 5, Khoti'ah. Macam-macam lah namanya. Akhirnya keluarlah beberapa orang dari barisan. Yang namanya tidak tersebut silakan lanjutkan perjalanan menuju neraka. Yang tasabui namo ndaklah bawa di sebelah suuk, tunggu perintah berikutnya. Lah hilang dipandang orang menuju neraka. Dapat perintah kepada orang yang belum di sebelah suuk. Kalian yang sudah disebutkan nama dan terpisah dari rombongan yang menuju neraka, tu di belakang kalian ada karung. Di dalam karung itu ada sesuatu, dan karung itu adalah milik kalian. Setelah ada perintah nanti larilah ke tampek karuang tu tahu gua, cari karuang awak masing-masing. Mana merek karuangnya sesuai jok nama awak, itu adalah karuang milik awak. Hitungan 3 mencari karuang. 1, 2, 3 berguru ke karuang tadi. Cari. Ada merek karuang cik Alizar Chan. Tu apa tu? Apa punya karuang tadi? Masing-masing kita tadi sudah memegang karung. Datanglah malaikat, tuan-tuan yang sudah memegang karung, silakan menyeberang ke sebelah dan lanjutkan perjalanan. Tuan-tuan jadinya ke sorga, tidak jadi ke neraka. Alhamdulillah. Ada yang bertanya, jadi tak jadi akan neraka, ini ke surga jadinya. Disabui kawan, yang salah kau pindah lu sebelah wali apa gojek. Nah Bapak Ibu hadirin, akhirnya sampai di surga, orang yang sudah duluan datang, lain tiba je mah, tak jadi ke sebarang, cuma lain tak kamari kami jadinya. Fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardh natabawwa minal jannati haitsu nasha. Wahai tuan-tuan, ucapkanlah alhamdulillah, tuan-tuan masuk surga jadinya. Silakan minum kalau haus, silakan makan kalau lapar.
Yo awi bukan main minum lawak, lapa bukan main makan lawak. Setelah selesai acara minum dan makan, datang malaikat, tuan-tuan selamat, Tuan tak jadikan neraka, tapi akhirnya ke sini. Saya sedang berdoa mudah-mudahan jamaah kita di lima suku masuk ke dalam kasadonyo. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan tahu tak penyebab tuan tak jadi meneruskan perjalanan ke neraka? Karena isi karung itu. Apakah tuan sudah tahu apa isi karung? Belum. Sekarang acara membuka karung sudah ada. Saya akan hitung 5, pas hitungan 5 buka karung kita masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5 buka karung. Ternyata karung itu isinya adalah ibadah puasa, ibadah puasa, ibadah puasa. Barulah sekali lewat mengecek doa itu, alhamdulillah untung lagi puasa dan dulu. Nah itulah bapak dan ibu. Minyak habis sabar tak lama. Dari Bukit Tinggi ke Muaro, dari Muaro tarik ke Pakan, detong galih na Balabu kiranya pokok nanti makan kan ikut na awak takuikan. Badan lah kurih, tenaga lah kurang. Karena awak mengarajakan puasa tiu hari, Asia ndak ada baralah kadugi awak. Makanya dalam kesempatan kini Abah ingin sampaikan kabakeh itu jangan sampai wak lupa. Saumus saim mu'alakun bainas samai wal ardh. Puasa orang nan buat puasa tetap tergantung antara langit dan bumi hatta tu ada zakatul fitrah sebelum ia membayar zakat fitrah. Mungkin ada di antara Pak Ibu yang komentar dalam hati, kan lah boleh buya atau makanya berceramah zakat fitrah malam ini. Karena ada yang berkomentar kan lah boleh. Bahkan ada yang berzakat fitrah di pagi hari raya Ose. Nah, poin awak adalah puasa nan awak karajo kan tetap tergantung antara langit dan bumi sabalun awak membayar zakat fitrah. Bapak dan Ibu sekalian, Abah ingin sampaikan dulu apa itu zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah alat pembersih fitrah. Fitrah itu bisa tukar dengan lain diri. Alat pembersih diri awak dalam hal ku adalah lahir. Daging jauh tulang dan ada di batang tubuh awak, saratu jauh anggota tubuh mencaru di dalam jantung, limfu dan sebagainya. Tumbuh dari nak ketek, daging bertambah-tambah, tulang bertambah panjang, dari ketek menjadi gadang, rendah menjadi tinggi. Sabuk dia apa ya? Sabuk dia makan. Kalau anak ketek, tulang tak kau tambah panjang, daging tak kau tambah-tambah, mungkin malah berhenti hidupnya kalau tak dia makan. Darah terus mengalir di tubuh awak sehingga angok tangoan, suara takaluan, talingo tadangakan mata tatalian, dia awak taruh makan. Oleh karena itu begitu hidup awak kau bergantung ke makan. Makanya makan utama dalam hidup. Nan awak makan tadi lain kau barasia. Awak bau sawo tainda nan awak makan dari nan haram, alhamdulillah. Tapi bacampur aja nan haram ba kira-kira. Yo li halal cuman bacampur seketek aja nan haram. Umpamanya tipe awak dia manggaleh. Bara ko cek bu 5.000, bisa 3.000 di pokok ambasala biar 5. Pokok ambasala biar 3. Pada pokok dosanganya. Apa campur aja nan haram seketek. Beracek 5.000 bisa 3.000 de pokok bos lebih 3.000 padahal pokoknya 2.000 je. Apa campur aja nan haram seketek. Maka setiap tahun kita bersihkan itu Pak. Alat pembersihnya itu adalah zakatul fitrah, membersihkan fitrah kita. Sehingga betul-betul terjaminnya bersih. Itu intinya. Lalu kasih diagikan zakat fitrah kok Nabi telah menggariskan zakatul fitrah tuhratul lis-shaim wa tu'matul lil masakin. Zakat fitrah itu adalah membersihkan orang yang berpuasa, magih makan orang miskin. Jadi zakat fitrah tertuju ke orang miskin.
indak do keserau, indak do kaman saji, indak do kau orang berjuang dalam parang fisabilillah, indak kau kagorimin orang yang sedang berutang, tapi batu-batu hanya kepada orang miskin. Intinya tu aghnuhum hazal yaum, kata Nabi. Jangan sampai orang miskin tu menangis di hari raya 1 Syawal. Orang begalak-galak, berbaju rancak, besi kejak, ilmu dia ketika bawah, main pistol lagi segala macam, anak-anak, anak-anaknya nyukurang hati rumah-rumahnya nyukunci, bayi mato bari raya. Jangan sampai terjadi nama itu aghnuhum hazal yaum. Berikan dia sesuatu sehingga pada hari itu kaya dia. Tidak boleh ada yang menangis umat Islam pada tanggal 1 Syawal. Bapak dan ibu, mangko kini bana disampaikan oleh para ustaz awal. Dalam membayar zakat fitrah, kok bara ukurannya ala semua tahu. Kasih diagiakan semata kok baru disampaikan. Bilo waktu yang paling tapek mengagiakan zakat fitrah dan baru poapo zakat fitrah itu yang paling tapek. Itu kaji malam gini. Ada 5 waktu dalam membayar zakat fitrah. Pertama disebut dengan waktu mubah, waktu nalah kuliah. Waktu nalah kuliah itu mulai setabana matahari di awal Ramadan, di awal kita sembahyang tarawih, itulah kuliah bayar zakat fitrah. Yang kedua waktu afdol. Bila waktu afdol seminggu terakhir atau dakek-dakek karayo. Aku nyaman tunjuk ini di samping. Kenapa ini disebut dengan waktu afdol? Karena berkait dengan tujuan utama zakat fitrah. Tujuan utamanya jangan sampai ada orang miskin dan menangis tanggal 1 Syawal. Awak bahas waktu afdol sebentar. Bapak dan ibu, makanya zakat fitrah kau kalau saja saya suak kajian awak sambut dari guru kan dibayar jo yang mengenyangi. Sebab sampai kini masih ada praktek zakat fitrah jo bareng. Ya bu ya, kalau kawan-kawan kita di Arab jo gandum, nanti tinggal di Papua tentu jo sagu malah. Nanti di Madura jo jaguang. Karena itu yang mengenyangi. Abang mangko itu disyariatkan dalam agama pertama karena berpotensi membuat orang menangis di hari raya sangke ayat ko turun adalah masalah paru. Ndak ada nang dimakan. Nah orang miskin zaman kini menangis pada hari raya itu bukan karena ndak ada nang dimakan, tapi ndak ada nang dipakai. Kalau sekadar makan untuk tanggal 1 Syawal itu lain pak. Sarawali salai, bajuli salai, nak dirapik le Sarawak baru salai surang. Nan membuatnya mana ni anak-anak tanggal 1 Syawal tu kawannya ubah pistol lainnya indah. Kawannya ubah sepatu rancaknya indah. Kalau sadabarkan lain, maka ulama berpendapat kalau kondisinya bantu iko lebih afdol membayar zakat fitrah itu dengan qimah, dengan nilainya, harganya piti alias piti. Kenapa? Karena piti itu lebih berpotensi untuk mau jangan sampai nyaman lagi. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, ada yang bersikukuh, tidak ada seribu ya terus zakat fitrah harus jauh bareh, nyuantala bareh ke rumah orang miskin itu, dapat 3 buntia bareh. Tiba hari raya. Amu bareh tu saya makan. Piti nak ada serimi alah. Tak pasolonya jua bareh ko pagi-pagi ke rumah etek nama ngaleh bareh nambah fitrah kanyo tadi. Terpasal jua 2 buntia. De etek tukang bareh ke tu perlu liamu menjual segitu ada balik kena angkut barang balik. Ya balik murah. 2 kali kanai banyak. Pada etek no balik bareh kainyo kun nambah fitrah kainyo tadi. Jadi menambah karajo ini wak. Alangkah lebih baiknya jalan memotong saja. Waktu kan nilai bareh 7 piti dapat di baliknya Sarawak anaknya sekali. Sebab pagi itu kalau pun nak ledak mungkin orang siang tak mengalih pagi itu pak. Orang habis semayang sadonya. Nah dalam hal ko maka waktu afdol membayar zakat fitrah itu ndak do dakek-dakek tapi ada antaro ada saat
Ada hari nang bisa dipagunakan de orang yang bersangkutan untuk membagi sesuatu dari hasil penerimaan zakat fitrah untuk anaknya, untuk keponakannya, untuk cucu atau untuknya sendiri. Misalnya buat kue gak cie. Nah makanya waktu afdol namanya. Saya bersama-sama dengan teman-teman Majelis Ulama, ya seminggu sebelum rayo lah, 2 hari sampai hari sebelum rayo. Sehingga bisa lah nyopai ke pasar teh mencari suara-suara murah. Atau waktu afdol. Nang ketiga waktu wajib. Nah, kalau terasa kok. Bila waktu wajib mulai taban matahari di akhir Ramadan sampai besok orang selesai sholat hari raya. Itu wajib lah itu. Kalau dapet pun tak usah diambil awak itu kok. Sayang awak kepada kawan-kawan dan dunsana membayar zakat fitrah pagi itu saya. Baca surang dan duduk tepi jalan tasianyo awak. Bacucu saya kayaknya. Kasihan awak. Utang dibayar tapi tidak lansai. Lalu siapa yang paling afdal? Buat panitia ketek di masjid awak, inventaris kalidang kampung awak. Siapa kira-kira dunsana awak yang inyo atau yang anaknya berpotensi menangis di hari raya. Kalaupun tidak menangis, yang mendekati menangis pada hari raya. Catatnya. Apakah dibagi secara adil? Nomor anak 2 tentu agak banyak dapat daripada nomor anak seorang. Oh si kotiah 5 anaknya kotiah apa mau aku ada kotiah namanya. Tentu agak banyak lah dapat. Dibagi secara adil dan itulah diagihkan kayaknya berupa uang 2 hari sebelum itu sehingga dapat buat kue, dapat beli sepatu anak. Kalau pagi itu diagih apalagi orang kesemayang kali panah tu Pak. Sehingga piti ada nama ni jalan taruh. Itu para luak membahas, para luak menangan sehingga zakat fitrah bisa sampai ke tujuan. Para lu kini sama. Jadi waktu wajib tu. Kemudian sampai waktu makruh. Bila waktu makruh, uranglah selesai solat hari raya sampai matahari tabanam tanggal 1 Syawal tu. Itulah makruh. Jadi kalau sudah hari raya wajib lah, tapi daripada hendak itu. Terakhir waktu haram lah tabanam matahari tanggal 1 Syawal hanya kami gege macam itulah sama sedekah dia soleh. Utang dibayar tak saya. Jadi kapan yang paling bagus kita membayar? Di waktu afdal. Bila waktu afdal yaitu waktu yang sekira-kira masih ada saat bagi orang nama nerimo untuk memanfaatkan zakat fitrah ini. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, tadi Lambo sampaikan siako nan kamanarimo, nan kamanarimonya adalah ta'amu miskin, magian makan kurang miskin, terutama yang ada tinggal di sekeliling kita. Aiko nanambo ingin sampaikan apa takai jangan nanambo sabi pertama tadi, jangan sampai minyak habis sabar tak lama. Awaklah berpayah-payah menunaikan ibadah puasa disebabkan oleh kurang pas membayar zakat fitrah, puasa jadi rusak. Maka bersama-sama lah kita untuk mengupayakan cara itu mulai semenjak dari kini lah mulai awak pikir lah mulai awak pangana kasih akan diagiakan musyawarahkan bersama-sama. Musyawarahkan bersama-sama awak saisi rumah kasih diagiakan dan paling rancak. Karib kerabat awak terutama 10, kemudian tetangga. Jangan sampai tetangga awak memaki dek butuh anda bagian kayaknya ke orang basuh bagian atau kan elok lewat. Tapi berikan kepada yang dekat, yang berpotensi menangis di hari raya. Barinya kanai barang tu. Kemudian yang berikut, siapa yang wajib membayar zakat fitrah ini? Yang wajib membayar zakat fitrah ini adalah dhamin, yang menjamin kehidupan. Jadi kalau di rumah tangga dan wajib membayarkan zakat fitrah itu adalah bapak atau suami. Suamilah yang membayarkan zakat fitrah istri dan anak-anak. Kalau ada orang yang menumpang tinggal di awak dan nyondak papancarian lain, kewajiban awak perlu untuk membayarkan. Dia jangan ngecek lo laki kami ni zakat kau lah bayar. Anda mau nyerah. Zakat fitrah adalah kewajiban.
Lalu siapa yang dibayarkan oleh ayah? Seluruh anggota keluarganya yang sempat hidup di bulan Ramadan. Termasuk anak nalaya 2 balik Ramadan, 5 balik Ramadan lah dibayarkan zakat fitrahnya. Untuk aku ingin sampaikan kepada kita, anak yang lahir beberapa saat sebelum azan terakhir bulan Ramadan, malam lebaran, malam takbiran, azan orang, itulah masuk 1 Syawal. Nan laya sebelum azan bayarkan zakat fitrah. Nan laya sesudah azan zakat fitrahnya dibayarkan bulan puasa biswasa. Nah kan ilmu tu. Lalu ada sampai lain bertanya kamu buya, pas orang azan tu layanya buya, nyawa aja supaya jangan sampai tak jawab ada buya. Kalau sebelum azan lahirnya bayar zakat fitrahnya. Sesudah azan tak kena dia kewajiban zakat fitrah kecuali tahun depan. Kini kau pas Allahu Akbar, apa tu ya? Karena itu tidak. Nah jawabannya mudah saja. Apa jawabannya? Azan itu sudah masuk waktu atau sebelum masuk waktu? Setelah masuk waktu. Berarti azan itu, azan maghrib itu sudah 1 Syawal. Karena menurut perhitungan bulan Hijriah, perpindahan hari itu pas matahari terbenam. Makanya sholat tarawih mana dulu pada puasa? Dulu tarawih yang pertama itu sudah 1 Ramadan itu. Karena 1 Ramadan dimulai dari maghrib. Makanya yang layak pas azan berarti dia sudah lahir di bulan Syawal. Tidak kanenya ada zakat fitrah. Kalau kayu pas orang azan pasnya layak. Tak kaji orang azan keluar. Kan bisa saja tuh. Jadi Bapak Ibu itu dia. Bagaimana dengan orang tua kita yang meninggal? Ini berbeda Bapak. Asalkan dia pernah hidup di bulan Ramadan, walau hanya sehari, zakat fitrahnya tetap dibayarkan. Meninggal 2 Ramadan, meninggal 3 Ramadan, atau meninggal pas orang maghrib di awal waktu sembahyang tarawih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meninggal kan? Karena zakat fitrah. Asyana bayarkan kalau ama awak, apa awak kayak awak nak bayar. Tapi kalau dia meninggal setelah orang azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan maghrib terakhir, 2 menit sudah azan maghrib, atau orang sedang azan maghribnya meninggal, nak kan zakat fitrah. Maka itu sabuklah di bulan Syawal. Kalau seandainya terjadi hal yang demikian di tengah-tengah kehidupan kita, walaupun jarang, tapi mah tahu terjadi barangko. Nah, bamang ko bakareh bana awak untuk menyampaikan nani koko karena terkait dengan kesempurnaan ibadah puasa. Itu dia. Karena ibadah puasa orang yang berpuasa akan tetap tergantung antara langit dan bumi sebelum yang bersangkutan membayar zakat fitrah. Iyalah babayar, tapi utang dibayar tidak lansaikan ekonomi ditakuikan. Karena apa? Karena tidak tepat sasaran. Ambo kira dengan sedikit keterangan yang seperti tadi sudah bisa dijadikan sebagai pedoman. Dan karena kita sudah termasuk ke 10 hari, tidak apa-apa dimulai mancang-mancang mencari urangnya dan menyiapkan dananya agar zakat fitrah lebih afdal dengan qimah, dengan nilainya. Karena memang hari ini potensi menangis bukan karena tidak makan, tapi potensi menangis itu lebih banyak karena tidak ada yang akan dipakai. Kan ibu awak pas hari raya pintunya ditutup, anaknya menangis, maka akan lebih baik kita tukar saja dengan nilai harganya, kemudian diberikan kepada bersangkutan sehingga hari rayanya bagian yang tangan. Pakai sarung baru nyonya peisma yang raja sama-sama Jawa. Aku nonyo bare sampai kalau tiang ungguknya dari rumahnya pingin dipakai tidak ada, menangis juga barang kok. Akan itu nak sampaikan dalam kesempatan ini. Ada Pak Imam bertanya kamu, apa Ustaz? Bare sebagian piti sebagian bertambah rancak malah. Sebab bare ke di tanahnya, piti ke di belajarnya. Bisa awak bagi-bagi. Ambo menganjurkan dan menginginkan awak jemaah masjid
rancak dibuat panitia-panitia ketek supaya bisa terbagi secara adil yang termasuk jamaah dan tetangga masjid, karena itu yang paling diutamakan di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak dan Ibu hadirin sekalian berbahagia, dari Payakumbuh ke Kota Panjang lalu Suli ke Kota Nanampe. Kalau dirantangnya mah panjang, ancak dibulang punya pendek. Karena waktu dalam acara makhluk tidak boleh panjang-panjang. Main-main waktu patang tiba sampai hari pagi. Tidak boleh ceramah terlalu panjang karena ceramah kuat 2 hari. Ada mungkin banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.